Ya kembali apa kabar Indonesia Malam, Dok. Saya penasaran apa yang dikatakan oleh Prof. Nidom bahwa ini menandakan bahwa virus telah berubah itu. Apakah benar itu ada atau mungkin dari gejala-gejala pasien yang dokter tangani ada gejala keluhan yang berbeda? Ya, kalau memang tidak ada hubungan yang spesifik ya antara mutan tertentu dengan gejala. Pada prinsipnya selalu ada gejala respirasi, ada gejala non-respirasi. Respirasi misalnya batuk, nyeri tenggorokan, kemudian ada nyeri dada ya kalau misalnya dia sudah pneumonia, atau di luar respirasi mulai dari saluran cerna bisa diare ya, lemas, kemudian nyeri sendi, khas virus sebetulnya. Nah, yang sekarang kita amati adalah peningkatan prevalensi orang-orang dengan long COVID. Orang-orang yang sebetulnya waktu di tahun 2020 kalau kita ketemu pasien COVID, waktu dia misalnya selesai isolasi dan dinyatakan sembuh, selesai perkara. Gejalanya hampir sebagian besar hilang. Tetapi di 2021 kita makin menemukan tren gejala sisa menetap pasca orang itu sudah selesai dengan COVID-nya. Jadi ini suatu fenomena yang perlu terus di follow up, ditindaklanjuti karena berpotensi untuk berdampak pada penurunan kualitas hidup di masa mendatang. Oke, Prof. Nidom, meskipun mungkin saran Anda pastinya akan jadi pertimbangan dari pemerintah, tapi agak sulit mungkin menyetop program dari vaksinasi nasional. Tapi bagaimana mungkin Prof, tindakan yang paling mungkin bisa dilakukan agar menekan penyebaran dan juga penambahan kasus, mikro lockdown, lockdown lokal seperti di Kudus lockdown lokal yang dilakukan atau juga mikro lockdown tingkat RT, efektif tidak Prof? Sebenarnya begini, bahwa saya tidak menyarankan untuk menyetop vaksin ini secara jangka panjang. Tapi pemerintah melakukan evaluasi, dimonitoring, diberhentikan sementara dulu. Kemudian hasil antibodi yang dari vaksin-vaksin itu diuji coba dengan berbagai varian-varian yang ada di stok virus yang ada di pemerintah. Jadi ada yang varian dari India, dari Afrika, dari Inggris dan sebagainya itu dicoba. Sampai seberapa jauh antibodi itu bisa menangkal dari virus-virus varian. Itu perlu dilakukan di laboratorium. Jadi kalau memang itu menunjukkan bahwa vaksin ini memang masih bersifat broad spectrum, jadi masih bisa mengatasi beberapa varian, ya silakan dilanjutkan lagi. Tapi kalau tidak, ya harus di stop, percuma karena itu malah menyangkut masalah kepercayaan masyarakat terhadap COVID ini menjadi istilahnya abai. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan. Jadi seperti tadi yang disampaikan bahwa di klinik itu diamati pengamatan gejala-gejala klinik. Nah, kemudian dicocokkan dengan virus yang ada. Nah, ini kan kayaknya tidak nyambung ini antara pihak klinik dengan pihak laboratorium. Nah, kemudian perubahan apapun yang di klinik itu harus menjadi catatan yang spesifik. Nanti dihubungkan dengan virus yang ada. Nah, kemudian virus yang ada yang tadi menunjukkan gejala yang spesifik dicobakan di hewan coba yang disebut dengan postulat Koch. Kalau memang nanti menunjukkan gejala klinik yang sama, berarti varian itulah yang menyebabkan gejala klinik pada orang dan itulah yang harus disebarkan kepada masyarakat, hati-hati terhadap virus-virus ini dan sebagainya. Nah, jadi saya melihat bahwa lockdown kecil ini kan spontanitas yang menunjukkan kepanikan, tapi tidak terprogram. Apa yang dimaksud dengan lockdown? Nah, sementara orang sudah diberikan kebebasan sedemikian rupa untuk masuk ke tempat pariwisata dan sebagainya. Apa artinya lockdown kecil itu? Apa bedanya dengan PKPM? Kan gitu, Mbak. Baik. Terima kasih Prof. Nidom. Mungkin saya ke terakhir Dr. Faris. Yang mungkin kita lakukan adalah bagaimana ini supaya membuat masyarakat walaupun ada vaksin, ini protokol kesehatan ini jangan dilupa karena ya seperti ini yang terjadi. Bagaimana, Dok? Ya. Sebetulnya kalau ketika kita dapat suami meninggal, istri meninggal, bapak, ibu meninggal, itu suatu nasihat tertinggi sifatnya. Ya. Tidak ada yang lebih tinggi ketimbang misalnya kita kehilangan orang-orang yang kita cintai atau bahkan diri kita sendiri terinfeksi. Nah, hidup cuma sekali, jadi saya rasa kalaupun kita suatu saat Allah takdirkan untuk terinfeksi COVID, SARS-CoV-2, maka itu harus setelah ikhtiar terbaik kita bahwa kita tidak pernah lepas masker, kita selalu menyerukan kepada
prokes gitu. Jadi jangan sampai kita lengah sedikit pun, karena kalau penyesalan itu biasanya di belakang. Waktu dia di ICU, dia menyesal telah merokok, dia menyesal telah pesta-pesta, banyak penyesalan akhirnya hiperinflamasinya nggak kembali. Baik, terima kasih Dr. Faris, terima kasih Prof. Nidom, dan kita harapkan bahwa lagi-lagi masyarakat untuk patuhi protokol kesehatan, karena ketika Anda melakukan patuh dengan protokol kesehatan, itu samanya juga Anda menjaga keluarga dan juga lingkungan sekitar. Nah, pemirsa, sesaat lagi informasi mengenai apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam terkait kondisi terkini KPK, ini juga menyita perhatian publik ketika Menko Polhukam mengatakan bahwa kondisi KPK saat ini sama ketika ia menjadi ketua MK, bahwa ada upaya untuk melemahkan KPK. Apakah benar seperti itu? Sesaat lagi.